justru di dalam Talmud itu Yesus tidak disalib. Yesus itu dirajam. Yesus dirajam. Dirajam dengan disalib adalah dua hal yang berbeda. Nah, kamu ngarang, jangan ngarang ya RK ya. Tunjukkan datanya. Kita lihat nih. Data menurut Alkitab bahwa Yesus tidak disalib itu terdapat di dalam Yohanes 18. Nah, begini caranya RK ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Yohanes 18 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kisah Yudas ya, kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ketiga. Ayat ketiga ya. Ayat ketiga ya. Ayat kelima, mohon maaf ya teman-teman ya. Diceritakan sampai ayat kelima. Anehnya, ini berbicara tentang pengkhianatan. Ini berbicara tentang bagaimana Yudas mengkhianati. Tapi kisah Yudas hanya sampai ayat kelima. Di ayat ketiga saya bacakan ya, langsung ke ayat ketiga. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan senjata, lentera, suluh dan senjata. Yesus yang mengetahui, menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata kepada mereka, akulah Yesus. Yudas yang mengkhianati berdiri bersama Yudas yang mengkhianati dia berdiri bersama mereka. Kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5. Nah, pertanyaan saya, ketika ia berkata kepada mereka, akulah Yesus, ya. Di sini disebutkan ketika Yesus berkata, akulah Yesus, orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Yang saya tanyakan kepada RK, di dalam 1 Korintus 4 nomor 6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Pertanyaan saya, yang hadir pada saat itu 3 kelompok besar, pasukan elit Romawi, rabi-rabi Yahudi penjaga bait Allah, 3 orang-orang Farisi lengkap dengan senjata suluh dan lentera. Pertanyaan saya, apa yang membuat apa yang membuat rabi-rabi Yahudi, orang-orang Farisi, dan tentara Romawi mundur dan terjatuh ke tanah? Saya tidak mau Anda menjawab berdasarkan asumsi. Saya ingin Anda menjawab berdasarkan data. Terima kasih. Jangan nangis kau RK. Aduh, gak tega aku cuk. Bebas. Ini RK, kamu akun kecil ya RK ya? Akun lamaku kan ke band permanen Anda. Oh, pantesan. Tapi tetap juga kan. Enggak, view aku kan tetap tinggi Nandar. Hanya memang aku lagi nggak mau viewku tinggi, nggak mau. Oke. Ya udah ya. Oke, guys. Jawab pakai data ya, jangan asumsi. Anda, pertanyaanmu itu tidak salah, tapi coba kita baca baik-baik dulu ya. Setelah itu, Yesus mengatakan semuanya itu keluarlah, larilah di situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang, sungai Kidron. Di situ ada suatu taman yang ia masuk ke taman itu. Yudas mengkhianati Yesus. Ia tahu tempat itu karena Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ dengan pasukan prajurit penjaga bait Allah, yang disuruh oleh imam kepala orang-orang Farisi lengkap dengan tentara, suluh senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya itu akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab Yesus, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada, akulah dia. Yesus yang mengaku, bukan Yudas yang mengaku di sini. Ketika para imam-imam kepala menanyakan di mana Yesus Kristus, lalu Yesus bilang, siapa yang kau cari? Lalu Yesus dengan tegas mengatakan, akulah dia, aku ini loh Yesus yang kau cari itu. Gak ada tuh Yudas ngomong, akulah ini. Gak ada, bukan Yudas yang nyahut. Yesus yang nyahut di sini.
Kata mereka kepada mereka, akulah dia. Kata ia kepada mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Mereka ia bertanya, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Yesus, tentu kan katakan kepadamu, ya akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka pergi. Jadi kita di sini lagi berdiskusi, apakah Yesus itu disalib atau tidak? Nah, itu yang kita tidak ada asumsi di balik itu atau apa di balik, tidak. Yang kita lagi di sini cari adalah Yesus itu benar disalib atau tidak. Ya. Itu loh yang kita lagi diskusikan. Itu loh yang lagi kita kaji. Dan sekarang di sini saya lagi mengkaji, benarkah Yesus itu disalib menurut fakta historikal. Makanya tadi menurut Taktikus, sekarang menurut Marbar Serapion. Ya, menurut Marbar Serapion, ya, ini dalam bahasa Syria. Ya, saya akan buktikan, benarkah Yesus disalibkan? Saya tanpa membuka kitab saya sudah bisa membuktikan Yesus disalib atau tidak menurut historikal, sejarah kuno. Ya, Marbar Serapion dalam bahasa Syria, dia menuliskan surat kepada putranya. Putranya itu namanya siapa? Namanya Serapion juga. Ya, sehingga ketika dia menuliskan surat itu namanya manuskrip yang ditulis oleh Marbar Serapion itu masih tersimpan di Museum British. Apa isi dari surat manuskrip yang ada di British Museum itu? Dia menuliskan apa? Dalam surat ini ia membandingkan Sokrates, ya, Pitagoras, ya, yang Yesus yang mengalami perlakuan tidak adil, ya, tidak adil dari orang-orang sezaman mereka. Namun Tuhan menimpakan malapetaka sebagai balas atas perbuatan tersebut. Jadi Marbar Serapion dalam manuskripnya yang tersimpan di Museum British mengatakan Yesus disalibkan. Bahkan Nandar, tidak usah jauh-jauh Nandar. Kalender yang kau gunakan sekarang itu, yang kita pakai sekarang kalender itu Nandar, itu kalender itu di bulan April dia tulis apa? Yesus Kristus disalibkan. Yesus Kristus dibangkitkan. Tidak usah jauh-jauh Nandar. Kau buka cek kalender, dunia pun, Indonesia pun mengakui Yesus itu disalibkan. Jadi saya tidak akan tanya iman kamu Nandar. Sedikit pun saya tidak akan tanya iman kamu. Saya ingin membuktikan secara, kalau saya tanya iman kamu, saya udah nggak mau. Saya tanya kitab kau, saya udah nggak mau. Karena iman saya udah final. Iman saya sudah final. Jadi tidak perlu lagi saya tanya iman orang. Kamu yang bertanya iman saya sekarang. Tidak apa-apa, saya jelaskan. Menurut fakta historikal, kamu lihat, kamu buka kalendernya saja Nandar. Kamu temukan tuh Yesus Kristus disalibkan. Gak ada tuh kau ketemu bilang Yudas yang disalibkan dalam kalender nasional, gak ada. Atau Simon dari Kirene yang disalibkan dalam kalender nasional, gak ada. Yesus yang disalibkan. Makanya saya bilang, fakta sejarah itu tidak akan bertentangan dengan fakta Alkitab. Bahkan kalau kau bilang Yudas itu bukan terpaku di tempat yang namanya Golgota. Dia gantung diri di tempat yang namanya Hakaldama. Dan tempat itu sampai sekarang tidak dimukimi oleh satu rumah pun di bagian lembah itu. Itu tempat yang berbeda, Golgota dengan Hakaldama itu tempat yang berbeda. Sahabat Anda, saya lain ditanya, lain dijawab. Aku juga kurang menarik debatnya ini. Oke, gak apa-apa lah. Makanya yang gak ada yang dukung kamu tuh. Kamu kurang bagus ininya. Gak apa-apa, silakan. Ya. Kamu kan Katolik. Diterima RK. Kalender Masehi itu dibuat tahun berapa? Itu oleh Paus. Sabar, belum nih. Kamu pencet dulu nih. Paus ke-15. Kamu nggak ngerti itu. RK. Kok malah pakai kalender? Sabar. Iya, sabar. Batalkan dulu. Silakan pencet. Terima. Oke, silakan. Teman-teman,
Saya yakin dia itu tahu sebetulnya maksud dan tujuan saya bertanya. Dan apa pertanyaan saya sangat mudah. Bayangkan di dalam Yohanes 18 berbicara tentang pengkhianatan Yudas. Tetapi anehnya kisah Yudas hanya berakhir pada ayat kelima. Yang mengkhianati Yudas, yang ditebas lehernya oleh si Petrus. Jadi ada orang Yahudi itu yang ditebas lehernya oleh si Petrus. Karena ajaran Yesus kan membawa pedang tuh RK. Matius 5 nomor 34. Ditebas itu leher si Malchus. Cuma si Malchusnya bisa silat dia. Iyalah kedalah ajian kunyuk melempar mangga. Cia. Nah, jadi ketika si Malchus ini ditebas lehernya, dia menepis, cuma kena telinganya. Jadi kenapa kisah Yudas ini hanya berakhir pada ayat kelima? Padahal jumlah pasal 18 itu 40 ayat. Makanya kita wajib mengeksplorasi. Yang menjadi awal eksplorasi saya tentang Yesus tidak disalib adalah tentara Romawi ini tentara elit loh, negara adik kuasa pada zaman itu. Bangsa Israel saja takluk sama Roman Empire. Tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, orang-orang Parisi itu badannya gede-gede kayak saya tuh, lihat badan saya six-pack. Tapi anehnya Yesus hanya mengatakan kamu cari siapa? Cari Yesus. Aku loh Yesus. Tiba-tiba mundur dan terjatuh. Yang saya tanya kenapa mereka mundur dan terjatuh? Kamu tahu nggak? Nggak mau jawab, saya jawab aja. Saya tanya, saya jawab. Karena Yesus dilindungi oleh Allah. Ini nubuatan Yesus. Kenapa mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat? Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Ya, kalau di sini di dalam ayatnya dan membuat pinggang mereka bergetar. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi itu terjatuh ke tanah, pingsan dia? Kenapa? Karena nubuatan di dalam Mazmur 69 ayat ke-23 bahwa mata mereka menjadi gelap, pinggang mereka menjadi bergetar. Kenapa? Karena Yesus dilindungi oleh Allah. Dalilnya mana? Saya tunjukkan. Karena kamu ditanya nggak mau jawab. Saya tanya, saya jawab akhirnya. Nanti kamu antitesa jawaban saya. Teman-teman lihat Matius 4 ayat ke-6. Ini loh nubuatan Yesus. Perhatikan ya. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Engkau di sini adalah siapa? Yesus. Ia, Allah, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Saya belajar ilmu hermeneutik. Ketika kita belajar Alkitab, jangan menafsirkan pakai asumsi, tetapi menafsirkan Alkitab dengan ayat Alkitab. Ini ceritanya dari mana ini? Kalau Yesus dijaga, ternyata di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur ada perikopnya dalam lindungan Allah. Siapa yang dilindungi oleh Allah? Yesus. Kita buka ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa yang orang fasik? Yudas. Coba kamu lihat bagaimana Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ayat Bible sudah menubuatkan kalau Yesus itu diganti dengan orang yang hianat. Siapa yang mengkhianat? Yudas Iskariot. Kita kembali ke sini. Ini ayat untuk Yesus, saudara-saudara. Kita lihat ayat 9-nya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Apa ayat 10-nya RK? Jangan menunduk kau. Lihat ke sini. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Lihat bagaimana Yesus diludahi. Bagaimana Yesus ditonjok. Nih, ini malapetaka loh. Lalu mereka meludahinya dan meninjunya. Ini bukan Yesus yang ditinju. Ini bukan Yesus yang diludahi. Tapi Yudas Iskariot. Jeder. Karena kamu nggak mau menjawab. Saya tanya, saya jawab. Silahkan.
apa-apa Nandar. Jadi yang disalib itu adalah Yudas Iskariot karena Yesus dijaga oleh Allah. Matius 4 ayat ke-6, kenapa tentara Romawi jatuh? Orang-orang Yahudi jatuh karena dinubuatkan di dalam Mazmur. Mereka gelap matanya. Pencet sudah. Ayo guys, singa-singa, paus-paus. Astagfirullah, tap-tap layar. Oke, kita selesai Nandar ya. Jadi sebelum Nandar tahu ayat itu, ya dalam Matius 4 ayat 6, itu iblis yang mengutip ayat Alkitab Nandar. Saya nggak tahu apakah Nandar ini bagian dari itu atau tidak. Ya, ini Nandar ya. Ini memang ayat ini tertulis di dalam Mazmur 91. Ya, tetapi iblis pun bisa mengutip ayat ini. Nah, ini perkataan iblis nih Nandar. Ya. Jadi ayat itu waktu itu dikutip sama iblis Nandar. Iblis mengutip ayat itu. Saya tidak tahu apakah Nandar juga ingin menggenapkan nubuatan dan mengutip ayat itu. Saya juga tidak tahu. Tapi semoga saja Nandar tidak menggenapkan nubuatan dari itu. Dulu iblis mengutip ayat itu. Apakah sekarang Nandar pun mengutip ayat itu? Nah ini yang Nandar, kamu jangan sampai menggenapkan nubuatan negatif dalam Alkitab. Itu tidak bagus. Kemudian Nandar, ya jangan tertunduk gitu Nandar lah. Ya kita teman kan Nandar, jangan ini ya, jangan gitu. Ya seorang yang hidup sejaman dengan para rasul pada saat itu Nandar ya. Yang hidup sejaman dengan para rasul ya, yaitu yang sejaman, hampir sejaman lah, namanya seorang sejarawan Flavius Josephus. Ya, Flavius Josephus itu dalam the Antiquities of the Jews, ya, the Antiquities of the Jews itu menuliskan bahwa Yesus itu seorang sejarawan Yahudi loh. Dalam the Antiquities of the Jews itu menuliskan bahwa Yesus orang yang bijaksana itu menarik banyak orang Yahudi, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, bahkan sampai dia dihukum di atas kayu salib. Ya, jadi seorang sejarawan, ya, orang sejarawan Yahudi Flavius Josephus itu dalam the Antiquities of the Jews mengatakan Yesus itu disalib. Ya, sejalan nggak dengan Alkitab? Sejalan. Sehingga ayat yang kau bawakan tadi dalam Matius Yohanes 18 tadi, itu setelah itu ada pemeriksaan kedua. Pemeriksaan kedua itu di depan Kayafas. Nah, dalam Markus 14 ayat 53 sampai 65, yang diperiksa oleh Kayafas itu adalah Yesus, bukan Yudas. Ya, Yudas tidak pernah diperiksa depan Hanas. Yudas tidak pernah diperiksa depan Kayafas. Ya, nggak ada. Jadi sangat jelas ya Nandar. Kemudian poin berikutnya Nandar ya, seorang sejarawan lagi, ini historikal lagi. Kita bahas sejarah. Lucianus dari Samosata. Ya, Lucianus dari Samosata ini itu pun menuliskan ya dalam The Death of Peregrinus, ya, itu menuliskan bahwa Yesus Kristus itu disalibkan. Kamu tahu ya, dia mengikut Kristus, sehingga Lucianus dari Samosata ini mentipekan dengan Yesus Kristus. Peregrinus ini dia pernah menampar seorang paus, namanya Paus Philip. Lalu Paus Philip itu tidak membalas tapi memberikan pipi sebelumnya. Ikut Kristus, sehingga dia adalah orang, mengatakan dia adalah orang kedua yang setelah orang yang masih mereka sembah saat ini. Ya, mengatakan seorang yang disalib karena membawa bentuk inisiasi baru ke dalam dunia. Nah, Lucianus dari Samosata saja mengatakan Yesus disalibkan. 4 sejarawan yang saya bawakan, bahkan dalam Talmud Babilonia mengatakan Yesus itu disalibkan. Bagaimana mungkin kau mengatakan Yudas itu yang disalibkan? Dari tadi data yang saya bawakan. Ya, pertanyaan saya simpel kepada kamu. Tunjukkan satu sejarawan atau historikal yang mengatakan Yesus tidak disalibkan. Pertanyaan saya sederhana. Tunjukkan sejarawan mana yang mengatakan Yesus Kristus itu tidak disalibkan.
Saya sudah mengatakan 4 sejarawan. Bahkan satu dari Talmud Babilonia mengatakan Yesus itu disalibkan. Dalam Sanhedrin 43. Ya, sekarang sejarawan mana yang mengatakan Yesus itu tidak disalibkan? Pertanyaan saya simpel. Buktikan secara historikal. Bangga, Nandar. Ini tuh spendermu nggak ada yang ini Arta. Soalnya lu lain ditanya lain Nah, dijawab. ini nih, Nandar kalau dia menang PK, aduh gayanya ini, aduh, teman-teman. Kalahkan dia dulu PK, teman-teman. Spendermu ini udah malas lihat kamu, lain ditanya, lain dijawab. Pertanyaan saya, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, orang-orang Parisi terjatuh? Itu pertanyaan saya. Lari ke Babilonia, lari ke nanti kalau saya nanti spender saya keluar, kau pening. Udahlah, udah gini aja. Terima nih. Kamu minta sejarah, saya kasih sejarah dari abad pertama. Nih, dari abad pertama nih, dia hidup pada tahun 117 sampai 138 Masehi Basilides. Kita lihat menurut Basilides ya. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui ya. Mengelabui itu bisa menipu ya. Ini ditulis oleh Romo Katolik, catat ya, ini Romo Katoliknya RK, nih namanya Denny Ramadhani SJ tuh, ini Roma, dari Roma nih, Katolik nih, sekolahnya di Roma Itali, tuh. Kalau saya jelas pakai data, sejarahnya Yesus tidak disalib, tetapi diserupakan, ada. Nah, sekarang RK mau saya tunjukkan RK, buat kamu nih, kamu lain ditanya, lain dijawab. RK, Mazmur di dalam Matius 26, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang lain juga memukul dia. Ini nggak bakal terjadi sama Yesus. Kenapa? Karena Yesus dijaga oleh Allah. Kamu mengatakan ayat iblis, itu Mazmur loh, Mizmor Daud, kok dibilang ayat iblis? Astagfirullah. Ini loh. Nah, ini ada paralelisasinya. Kita lihat di paralelisasinya. Kita lihat ayat ke-10 ya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kenapa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Yesus dijaga oleh Allah. Ya, kemudian ayat 13-nya RK, bukan hanya ayat ke-10-11 RK, ayat 13-nya, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Kita lihat di sini, ini untuk siapa? Yesus. Lukas 10 ayat 19 ya. Ayat ke-14-nya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kita lihat di dalam ayatnya. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Yesus dibebaskan dari penangkapan itu. Kemudian ayat 15-nya, perhatikan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, memuliakannya. Kita lihat di sini. Sama ya. Nah, ayat ke-16-nya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan, bukan penyaliban, daripadaku. Nah, teman-teman, baik Islam maupun Kristen percaya kalau Yesus ini adalah manusia yang panjang umur. Ada ayatnya. Saya Islam, tapi saya percaya Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini adalah untuk Yesus. Ini loh, dengan panjang umur aku kenyangkan dia dan aku berikan keselamatan, bukan penyaliban. Nah, saya buktikan kalau Yohanes 18, masih ada waktu enggak? Ada ya. Teman-teman lihat nih. Yohanes 18 ayat ke-23. Coba perhatikan di sini. Ini bukan Yesus, Yudas RK. Ini Yudas loh. Perhatikan ini. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ini bukan Yesus, Yudas. Kenapa? Ini bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu adalah mengalah, seperti kamu pada malam hari ini.
ajaran Yesus itu kalau ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri. Kalau ini bukan Yesus, Yudas ini. Makanya dia tanya nih, mengapa engkau menampar aku? Kita lihat kalau Yesus. Nah, kalau ajaran Yesus, Matius 5:39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Lah ini, kok tidak memberikan pipi kiri? Kok malah dia protes, mengapa engkau menampar aku? Kenapa ini protes? Karena yang ditanyai itu bukan Yesus, tetapi Yudas Iskariot. Ketika di depan Kayapas ini bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Gini aku malas debat sama RK karena nggak ada perlawanan ya RK. Kamu lain ditanya, lain dijawab. Spendermu aja lihat tuh, biasanya ribuan, sekarang lihat. Karena kamu nggak ada perlawanan. Oke RK, karena kamu nggak ada perlawanan, saya cari yang lain aja. Karena kamu kalah itu. Hah? Kamu kalah itu. Lihat kamu kalah. Mana? Kamu jangan pancing spender saya, Nandar. Iya, aku kalah ya. Kalah poin maksudnya. Iya. Oke. Oke, saya Tapi jawab dulu. kalau misalnya kamu tetap nggak menjawab RK, aku percuma mengeluarkan ilmuku gitu loh. Kamunya nggak ada jawab perlawanan. saya tadi. Kamu bagi. Oke, teman-teman. pencet. Ini ilmu ini sangat mahal teman-teman ya. Kalahkan dia PK ya. Ya. Pencet. Aku kalahkan dia debat. Oke. Ya. Jadi begini teman-teman ya. Begini, makasih Bang Sky. Jadi begini Nandar ya. Ketika Nandar mengambil satu ayat di dalam Alkitab, ketika Nandar mengambil ayat ini, kenapa Nandar tidak percaya dengan ayat yang mengatakan, aku datang ya, Mesias harus datang menderita, bangkit dan naik ke surga. Kenapa Nandar tidak memakai ayat itu? Kenapa ayat yang lain Nandar pakai? Tapi ayat yang mengatakan Yesus mati, Mesias datang menderita, bangkit, Nandar tidak mau pakai. Nah ini falasi Nandar. Ya pertama. Kedua, Nandar, data yang kau pakai itu adalah data bida. Kenapa saya akan bilang data bida? Ya, data itu sudah dikutuk oleh gereja Katolik pada saat itu. Ya, oleh bapak-bapak gereja sudah dikutuk. Karena data yang kau pakai adalah data Basilides. Itu data agnostik. Data dogmatisme. Ya, pada masa pemerintahan Pius dan pemerintahan Hadrianus. Yang mengatakan Yesus Kristus tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Nah, itu data bida, data Basilides. Ya, itu sudah dikutuk sama gereja. Ya, kemudian kedua, nah, berikut ketiga Nandar. Ya, ketika data Basilides kau gunakan, ya, ketika data Basilides kau gunakan Nandar, mengatakan Yesus tidak disalibkan lalu digantikan, ini ada dampaknya. Dampaknya apa Nandar? Apakah Allah sekejam itu menggantikan orang, lalu mengorbankan orang? Menyelamatkan satu orang lalu mengorbankan satu orang? Apakah Allah sekejam itu mengorbankan orang yang tidak dia berkenan? Apakah Allah seperti itu Nandar? Karena data Basilides ini termasuk agnostik Nandar. Bida pada masa Pius dan Hadrianus, dan itu data sudah dikutuk sama gereja. Bagaimana mungkin Nandar memakai data yang sudah dikutuk sama gereja? Jadi itu bukan termasuk sejarah Nandar. Sejarah apa yang kau pakai? Sejarah kecuali kau pakai sejarah yang saya pakai tadi, Flavius Josephus, Tacitus, Marabar Serapion, lalu data dari Talmud Babilonia, lalu ya dari Lucianus. Data itu gunakan apa yang kau pakai? Historical dari Bida, Basilides. Nandar, ayolah berkembang pikir, gunakan. Bahkan saya sudah bilang kan, Nandar kau silakan cek di manuskrip ya. Manuskrip British di British Museum ini data dari Marabar Serapion mengatakan Yesus itu disalibkan loh dalam bahasa Syria. Bagaimana mungkin kau bilang itu berbohong? Alkitab sejalan dengan sejarahnya.
Ya, kemudian pertanyaan saya simpel begini Nandar ya. Yudas itu mati di tempat yang namanya Hakaldama. Yudas mati di tempat. Makanya di Yerusalem. Gereja Makam Kudus itu dijaga, gereja-gereja artefak sejarah-sejarah itu dijaga oleh dari biarawan Ordo Fransiskan yang menjaga semuanya itu. Ada 4 gereja di atas, gereja Armenia, gereja Katolik, gereja Ortodoks, gereja Koptik. Tempat yang mengatakan Yesus itu disalibkan. Bahkan ayat yang kau bawakan dalam Yohanes pasal 18 itu ketika di dalam taman itu menjadi tempat didirikan sebuah gereja namanya Gereja Segala Bangsa. Tempat di mana Yesus itu ditangkap di taman itu. Semuanya berdasarkan historical dan sejarah. Bagaimana kau bilang ini dongeng? Kecuali sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan sejarah, nah itu namanya dongeng. Kayak data Basilides yang kau bawakan. Itu kan dongeng, Nanda. Bagaimana mungkin Allah sekejam itu? Dia mengorbankan orang lain, lalu dia ambil orang lain. Kan gak mungkin kayak gitu. Karena begitu besar kasih Allah ini akan dunia sehingga Yudas yang dikorbankan. Gak ada ayat Alkitab ngomong kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu Nandar ya, mungkin seperti itu saja. Ini kita tidak bisa sambung lagi ini Nandar. Aduh. Karena Nandar tidak ada perkembangan. Ya gak ada perkembangan lu RK. Gimana? Udah jerah? Udah RK, kamu menang lah. Ya udahlah. RK teman-teman nggak sampai tuntas, nggak masalah ya. Tapi kita ini menginjili bukan menginjili RK, tapi menginjili para penonton. Kan ada lagunya RK. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Makasih Nandar. RK, makanya ini aku kasih masukan nih. Masa kamu kalah sama ChatGPT? Orang bule nih, artis bule yang dari Australia ini. ChatGPT, agama yang benar, Yesus itu utusan Nabi. Robot kau percaya Nandar? Itu dia lebih pintar dari robot kau percaya Nandar? Oke lah, aku close ya Nandar ya. Aku close ya Nandar ya. Gimana? Aku close, biar kau close statement juga. Aku kan belum kok, kamu close, kan aku belum Kan tanggapi. aku close. Kan iya, kamu close baru kamu tanggapin. Kan tadi kamu duluan. Gimana sih? Oh sudah, baik silakan. Iyalah, close. Udah akhir ini kan. Nyerah aku dia. kalah ya. Kalah. Nyerah aku. Ulang. RK, kamu kan kenal si Elia Miron tuh. Tolonglah debat sama aku. Aku pengen. Gak mau dia. Gak mau. Kenapa? Gak mau. Ya takut. Terserah kamu lah ya. Mungkin kita takut teman-teman. Elia Miron takut. Pencet dulu ya, kita takut semua. Sama si Joseph. Lu kan juga dekat tuh sama Katolik. Tolonglah debat sama aku. Kamu sudah kalah debat nih. Joseph lah. Pencet dulu ini. Batalin belum ada. Batalin dulu. Mana? Gak bisa batalin ya? Kamu tuh. Wah ini nge-lag nih. Alasan lu. Oke, pencet. Oke, mantap. Oke, terima kasih ya Nandar ya. Ternyata Nandar ini jago sekali dalam berdebat teman-teman, dan saya mengakui kegarangan dari Yonatan Nandar. Hebat sekali ya. Bang Irka sampai kejang-kejang lawan Nandar ya teman-teman ya. Luar biasa Nandar ini. Dan Bang Irka akui kekalahan ya, luar biasa ya. Ya, luar biasa. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Semoga Nandar bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ya, semoga Nandar bisa memahami apa yang saya paparkan dari tadi. Ingat, dalam 1 Korintus, ya Rasul Paulus mengatakan di mana Allah itu menuntun jalannya sejarah. Ya, sejarah tidak mungkin bertentangan dengan kita. Ya, karena Allah menuntun jalannya sejarah. Ya, ketika jalannya sejarah tidak sesuai dengan kitab yang kita imani, ya maka sia-sialah semuanya. Ya, tetapi nyatanya kitab yang kita imani itu sejalan dengan sejarah. Ya, makanya tidak ada satu sejarawan yang mengatakan Yesus itu tidak disalibkan. 4 sejarawan dan 1 Talmud Babilonia mengatakan Yesus Kristus itu disalibkan.
Ya, luar biasa. Tetapi luar biasa. Pertanyaan dari Yonatan Nandar ini juga saya acungin jempol, saya apresiasi. Ya, luar biasa karena betul-betul dahsyat pertanyaan dari Yonatan Nandar. Maaf kalau saya tidak bisa memuaskan hati teman-teman ya. Ya, tapi itulah kenyataan teman-teman bahwa 41 sejarawan dan 1 dari Babilonia, ya manuskrip dari Babilonia mengatakan Yesus Kristus itu disalibkan. Ya. Jadi kalau saya ada salah-salah kata untuk teman-teman Islam, maafkanlah saya. Ya, karena saya pun manusia biasa. Kalau saya ada salah-salah kata, mohonlah dimaafkan saya, ya. Janganlah menyimpan di dalam hati karena tak ada gading yang tak retak. Ya, karena tak ada gading yang tak retak. Ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Saya hanya bisa menyampaikan seperti itu. Kalau teman-teman Islam mau maafkan saya, ya terima kasih. Ya. Saya berterima kasih, tapi saya sudah menyampaikan apa adanya. Saya sudah berjanji bahwa saya tidak akan bertanya iman kamu sedikit pun. Sedikit pun saya tidak akan bertanya iman kalian. Bahkan dari tadi saya berbicara fakta sejarah dan historikal. Sedikit pun saya tidak akan bertanya iman kalian. Ya, sampai seperti itu ya. Tapi masih 2 menit ya. Oke, jangan sia-siakan 2 menit. Teman-teman, Nandar ini dia dari tadi sombong dengan saya teman-teman. Ya, dia pikir dia menang PK, dia udah menang debat. Ngeri kali loh teman-teman. Ya, luar biasa si Nandar ini ya. Tapi seperti itu. Saya respect lah sama si Nandar ya. Aduh, makasih. Nandar, kamu bakal kalah nih sama saya Nandar. Ayolah. Nah, oke, sudah kalah kamu ya. Jadi saya minta maaf ya untuk teman-teman Islam ya kalau saya ada salah-salah kata ya. Ya. Nandar, kamu harus maafkan saya juga ya kalau saya ada salah-salah kata. Ya, karena saya tak ada gading yang tak retak ya. Keras sekali di sebelah ya. Tak ada gading yang tak retak. Manusia pasti ada salahnya. Ya, pasti ada salahnya manusia itu. Tidak mungkin manusia itu tidak ada salah. Pasti ada salah. Ya, jadi janganlah simpan kesalahan saya ini. Ya, Yesus Kristus mengatakan gini, perbuatlah apa yang hendak orang perbuat untuk kamu. Yesus gak ngomong jangan berbuat, tapi perbuatlah apa yang hendak orang perbuat untuk kamu. Ya. Tapi habis ini saya akan ulangi lagi teman-teman. Habis dari debat ini saya akan ulangi. Mungkin ada yang baru masuk, saya akan menjelaskan ulang tentang pengajaran-pengajaran yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi kita ulangi. Menurut fakta historikal bahwa Yesus itu disalib atau tidak, kita akan jelaskan teman-teman ya. Saya akan jelaskan ulang. Ya, saya ingin mengimani iman saya sebagai refleksi iman Katolik yang betul-betul yang tidak akan menjawab bertanya mengusik iman orang. Ya, karena iman Katolik itu tidak mengusik dan saya akan refleksikan itu Nandar. Ya, di hidup saya. Ya, mungkin seperti itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam nama budaya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salve. Makasih Bang Forex. Aduh. Makasih. Makasih. Nandar, kau pancing sih. Nandar, kau pancing sih, Nandar. Makanya jangan pancing. Udah aku bilang jangan pancing. Spenderku di sini, kau pancing ya hancurlah kau. Nandar lihat jauh kali itu. Ancu, teman-teman semuanya, Bang Ancu, makasih dan teman-teman semuanya yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Aku closing. Kamu mau closing ya, atau mau lanjut lah di akhir. Giliran Spendermu datang. Senang kok. Enggak santai aja saya Nanda. Kalau rezeki enggak kemana? Iya enggak kemana. Kalau rezeki baik. Di mute RK. RK mengucapkan salamnya sudah fasih ya. Mudah-mudahan dia suatu saat dijamah, dipilah dan dipilih menjadi pribadi yang lahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Saya dulu sering ke gereja RK. Ke gereja Katolik, pernah gereja Betani, pernah gereja Mawar Saron, pernah gereja Tiberias, pernah ke GKI, pernah. Saya dulu waktu pakai jas alma mater kan, ini mahasiswa, iya mahasiswa. Loh, mau ngapain ke sini? Pak, saya mau belajar kekristenan. Banyak yang antusias. Silakan masuk, silakan.
Akhirnya teman-teman, saya melihat dan mendengar para pendeta kalau khotbah di mimbar gereja, saudara-saudari yang terkasih, bulir-bulir darahnya telah menebus dosa kita di tiang salib, saudara. Dia berfirman, saudaraku, siapa yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kemari. Datanglah kepadaku, ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Hai yang letih lesu berbeban berat, datanglah kemari. Aku akan memberikan kelegaan dan kelepasan. Saya mendengar khotbah-khotbah pendeta ini tentang darah Yesus, pengorbanan Yesus. Tapi ada satu materi di gereja adalah tidak ada yang memberikan pencerahan, nggak ada pendeta yang menyampaikan ini. Saya sampaikan sekarang. Ya, ini ada salah satu karunia Yesus yang tidak pernah disampaikan oleh bapak gereja maupun pastor adalah Yesus 11 ayat kedua, lalu Yesus berubah rupa. Satu ayat. Markus 9 ayat kedua, Lukas 9 ayat 29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. 3 ayat. Saya kasih lagi bonus. Bonus 1 ayat di dalam Markus 16 ayat 12. Ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada 2 orang. Salah satu anugerah Yesus, Yesus itu adalah mampu berubah rupa. Dan satu-satunya kitab suci yang mendokumentasikan, yang menjelaskan kepada umat bahwa Yesus bisa berubah rupa adalah Al-Quranul Karim. Ketika para pastor, ketika para paus, ketika para uskup, ketika para gembala, ketika para pendeta tidak menyampaikan itu, maka Nabi Muhammad SAW menerima firman Tuhan melalui perantaraan Roh Kudus alaihi salam, yaitu malaikat Jibril, bahwa salah satu anugerah Yesus itu adalah mampu berubah rupa. Di mana firman Tuhan katakan, saudara-saudari yang terkasih, di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-157. Wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan perkataan mereka bahwa mereka telah membunuh Isa al-Masih, Yesus Kristus, Yeshua Hamasiyah, Yeshu the Mashiho. Tetapi apa yang difirmankan Tuhan kepada kita semua, wa ma qataluhu, mereka tidak menyalibnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Mereka tidak membunuh dan menyalibnya. Walakin subbihalahum, tetapi ada orang yang dipinjamkan raganya seperti Yesus, dan Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Cari debater Kristen Katolik yang paling hebat di muka bumi, hadapi seorang debater dari tanah Sunda, Kuningan, Jawa Barat, yang bernama Yonathan Nandar. Saya haturkan terima kasih. Saya haturkan terima kasih kepada RK dan kepada teman-teman muslimin, kaum muslimin wal muslimat yang sudah mendukung pelayanan saya dengan tap-tap layar, dengan ngegip, dengan doa. Ngegip bukanlah suatu kewajiban. Ancu, makasih Ancu, berkah selalu buat teman-teman Pangeran Wardah, semuanya terima kasih ya. RK terima kasih, Bakol, Ampla, Anggeda, terima kasih semuanya. Bakol, terima kasih. Anggeda Gagada Daga, Bakol, Sejatigo, terima kasih semuanya ya. Mandar, kau Ya. pancing si spender kami. Ya, gimana? Oke lah. Thank you Nandar ya. Ya, sama-sama. Kak, sebelum ditutup, aku mau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kataku yang salah. Ini disclaimer dalam rangka diskusi ilmiah. Ya. Dan saya menantang berdebat kepada pendeta, pastor yang paling hebat di muka bumi, karena gini ya Kak ya, Rasulullah SAW bersabda, al insanu ma'al khota wa nisyan,
manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya hilap. Saya bisa kalah debat RK, bisa. Saya bisa lupa, ilmu saya masih awam. Tetapi pertanyaannya, debater Kristen mana yang sanggup mengalahkan saya? Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik Udah, bisa, aku aja kalah, Arabaik Nandar. bisa. Aku Bentar aja dulu kalah. RK, jangan kemanasan. Sambil PK deh, sambil PK. Sambil PK kita. Barangkali aku dapat paus lah dari Bang Ancu. Aku aja kalah, Nandar. Dua Ya, setengah tar menit tar ya. tar dulu RK. Kamu ngomong Tetapi- 2,5, aku 2,5. Ya, tetapi kalau Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Roh Kudus di dalam Quran surat 61 yaitu Quran surat As-Saff ayat ke-9, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk RK. Mohon maaf, kalau di dalam Matius 5 nomor ke-34, aku datang bukan membawa damai, tapi aku datang membawa pedang, kata Yesus. Kalau Nabi Muhammad, dia waladzi arsala rasulahu bil huda, membawa petunjuk al-huda wa dinil liyudhhirahu 'ala dini kulli, dimenangkan agama Islam ini dari semua agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Makanya debater Islam ini hebat-hebat. Ada Bang Juma, narasinya bagus, ilmu. Ada Bang Moto, ya. Ada debater-debater Islam yang lebih hebat daripada saya. Teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Estrasaurus saja yang dibangga-banggakan Kristen, lawan saya nggak mau dia. Wah, Nandar nanti Ibrani, Yunani, takut. Estrasaurus, tanya Estrasaurus kalau nggak percaya. Estrasaurus aja menghadapi saya. Mohon maaf Pak Esra ya, kalau Pak Esra tidak berkenan, mari kita berdebat. 1 lawan 1 dengan saya siap. Ya. Temanya Yesus tidak disalib. Oke, silakan. Dan saya, ya gini Nandar, saya udah ngomong ulang-ulang, iman Kristen itu udah final Nandar. Ya jadi saya udah berjanji ya, saya udah nggak akan tanya iman kamu. Kamu mau mancing saya gimana pun, memang saya nggak mau tanya iman kamu. Ya, saya akan fokus dengan iman saya. Karena menurut saya iman saya udah final. Untuk apa lagi saya tanya iman kamu? Iman saya sudah ada kok. Bahkan tadi saya sudah jelaskan tentang ini, bahwa kalender yang kau pakai saja mengatakan Yesus itu disalibkan. Bahkan 4 sejarawan mengatakan Yesus disalibkan. Talmud Babilonia mengatakan Yesus disalibkan. Dalam Sanhedrin 43. Mau bukti apa lagi? Ya, jadi memang saya udah gak akan tanya iman kalian. Sedikit pun. Tidak akan saya tanya. 100 pertanyaan kalian mau tanya iman saya, silakan. 100 pertanyaan. Silakan tanya iman saya. Silakan tanya Alkitab saya. Saya akan jawab. Alkitab akan menjawab. Tapi untuk saya tanya iman kamu itu tidak akan. Tidak akan. Karena lebih baik saya urusi iman saya. Lebih baik saya fokus dengan iman saya. Dan teman-teman Kristen bisa bertumbuh dengan pertanyaan dan jawaban yang saya berikan. Alkitab berikan. Orang Kristen pun haus akan kebenaran. Orang Kristen pun haus akan Alkitab. Mereka ingin belajar. Daripada saya ngurusin iman orang, lebih baik saya membahas Alkitab. Saya menjawab menurut Alkitab. Sehingga mereka pun grow up, bertumbuh. Secara iman. Karena kami ingin iman kami bertumbuh dengan baik. Lewat refleksi Alkitab kami. Tanpa kami menyudutkan keimanan agama lain. Tanpa kami menyudutkan keimanan kitab lain. Kalau kami saya menyadari, ketika kita berusaha untuk begini begitu, berarti iman kita belum dewasa. Dan saat malam ini saya bilang, Nandar, kamu hebat, kamu luar biasa. Kamu udah ada perubahan, mulai membahas kitab kamu. Walaupun sedikit-sedikit kamu bisa, untuk lebih fokus dengan iman dan kitabnya kamu. Ya Nandar ya, lebih fokus dengan iman kamu sehingga iman kalian itu grow up juga, jemaah-jemaah itu grow up.
Ya, tidak usah sibuk dengan iman orang, fokus dengan iman kita masing-masing. Selesai perkara kita. Kita akan hidup damai, ketawa-ketawa, kita PK-PK, mandi lumpur sama-sama, yang kalah mandi lumpur. Udah gitunya kita. Habis itu kita kami nyanyi rohani. Saya kalau perdebatan dialog ini sudah selesai, nggak ada lagi, aku mandi lumpur, Nandar. Aku PK-PK mandi lumpur. Beneran. Tetapi memang masih banyak orang Kristen yang membutuhkan ini. Ya, Nandar ya. Udah kalah kamu, Nandar. Paus teman-teman di sebelah teman-teman. Kalah kamu, Nandar. Kasih Nandar ya, mikmu. Aku tadi gak ada suaranya. Bang Ancu makasih, Bang Acong makasih, teman-teman Agana, Abu, Bandar semuanya terima kasih. RK, Ya. ini disaksikan oleh teman-teman Kristen dan Islam ya. Saksikan, ini ucapan saya, lihat ya. Si RK lemah lembut sekarang, lihat ya, 5 bulan, 6 bulan ke depan kembali ke tabiat awal. Enggak. Lihat aja, lihat aja. Enggak, serius. Sekarang RK memang lagi main lapor-melapor, banyak orang yang menahan diri. Nah, nanti ya makanya buktikan ini kalau saya udah buktikan ucapan saya. Saya udah mengaku kamu itu dosa, labil. Kamu itu labil, makanya dengarkan saya. Ini bulan ini 2 bulan ke depan atau 3 bulan memang lagi panas-panasnya saling lapor-melapor. Ini saja nanti saya mau keliling Indonesia nih, mau ke Medan, mau ke mana, mau ke sana ke sini. Saya capek nih nanti. Nah, RK 6 bulan ke depan sudah adem lagi. Saya yakin kamu kembali ke tabiat 3 bulan 2 bulan yang lalu. Pasti kayak gitu lagi. Kau siapkan 100 pertanyaan, Nandar. Saya kasih waktu 1 jam kau tanya gitu iman lagi, saya. RK. Enggak serius. 1 jam kau tanya iman saya. Saya persilakan. Bener nih sekarang, boleh. Jangan Oke, sekarang sekarang. juga. Udah malam nih. Badan saya capek, Nandar. Saya kecapean. Saya aja udah janji. 10 aja nih. Oke, 10. Nanti lah. Tritunggal kita lanjut Adil Tritunggal udah nanti. tahu 100 pertanyaan saya jawab. Iya, Udah, nanti. kasih 5 Udah aja, malam, 5 Nandar. gua kasih. Sekarang 5 dicicil Nanti, nih. janganlah kamu gara-gara spender kamu lagi ada, kamu senang lagi. Udah. Saya mau ada pengajaran di live-nya saya, Nandar. Mau ada pengajaran di live-nya saya. Gitu. Kita ambil waktu tentang Tritunggal ya. Kan saya ada utang dengan kamu tentang Tritunggal kan? Enggak, kamu kapan ditanya 100 pertanyaan oleh saya? Nanti minggu depan atau apa? Saya kan ada sebenarnya Bener, serius di ya. 100 pertanyaan Serius. Saya ini Dicicil, teman-teman, serius. Dicicil 3. Saya ini mau di tempat kami ini kan ada umat Katolik dengan umat Islam. Ancu, itu makasih. hidup Bang Ancu. sabar. Hidup ada berdampingan, Nandar. Kemudian Nandar, di tempat itu terjadi gunung meletus. Di mana itu? Ya. Gunung meletus di mana? Ada, saya nggak usah ngomong. Jadi enggak, korbannya itu ini gunung ya meletus korbannya di mana? korban ini bukan berbicara agama lagi, makasih. tapi Agama. kemanusiaan, Nandar, kemanusiaan. Jadi ada umat Katolik dan juga umat Islam yang memang mereka terkena dampak dari meletusan itu. Jadi sudah ada korban jiwanya. Jadi memang saya dalam waktu dekat, saya disclaimer dulu, saya mau ke sana untuk melakukan aksi sosial di sana. Mereka butuh obat-obatan. Ya, mereka butuh obat-obatan. Mereka butuh air minum bersih. Mereka butuh pampers untuk anak-anak. Ya. Jadi bukan cuma orang Katolik, tapi orang Islam pun di sana juga terkena dampak. Makanya ini kita berpikir aksi kemanusiaan. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Flores, di Natuna ya. Tadi tuh namanya apa? Natuna. Bukan Bang Natuna. Ancu, makasih. Saya Natuna. Tadi aku lihat ada komennya Natuna namanya. Mana tadi tuh ada yang komen tuh Natuna ya. Itu teman-teman. Natuna. Perasaan Natuna itu yang di teman-teman di mana teman-teman? Wakatobi. Oh, di Wakatobi. Mudah-mudahan teman-teman saudara-saudara Wakatobi. itu yang ini yang ngetik Wakatobi, kok gua yang disalahin. Wakatobi itu sana timur jauh, Maluku sana. Oh, salah teman-teman, ini menyesatkan nih teman-teman nih. Wakatobi katanya.
Itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberikan kesabaran. Adapun yang teman-teman yang sedang kelaparan, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada mereka. Yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang haus diberikan kelegaan dengan air minum, dan mudah-mudahan menanggulangi segala macam bentuk bencana yang ada di seluruh Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah di mana tadi itu di Flores ya, NTT. Ya. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warobun gopur, negara yang senantiasa mendapatkan kasih curah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saya berharap ke depan LAI mencabut kata Allah supaya tidak ada lagi. Ini kan harapan saya. Silakan. Ini harapan saya malah diketawain. Tidak yakin kalau misalnya Tuhannya Kristen itu diganti dengan kata Yahweh Elohim atau Theos, itu akan meminimalisir perdebatan. Mungkin 5 tahun ke depan masih berdebat, tapi 10-15 tahun ke depan akan kembali rukun tanpa perdebatan. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi selama masih menggunakan kata Allah, jangan salahkan kalau perdebatan akan senantiasa terjadi. Oleh karenanya pemerintah yang memiliki wewenang ya, atau memiliki kewenangan terkait hal ini, mudah-mudahan ada yang memberikan petisi ya terkait kata Allah di dalam Bible yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Amin. Nandar, kalau saran saya alangkah lebih baiknya duduk bersama LAI daripada berkuar-kuar di TikTok, duduk dengan LAI bersama-sama lalu bahas masalah ini. Ya, nanti Apologet Islam Indonesia, RK, kamu baru tanya ya. Nanti Apologet Islam Indonesia akan bergerak ke LAI, nanti akan menyampaikan apa dulu. Pertama ingin menyampaikan diskusi. Ya, nanti saya, Bang Juma, dan rekan-rekan lain di Apologet Islam Indonesia akan berdiskusi di LAI. Wah, keren kan? Ya, lebih baik begitu, Nanda. Iya, daripada kita nanti berkuar-kuar di diskusi. TikTok kan nggak bagus. Iya, kan ada timingnya. Kamu Tapi saran saya gini, Nandar. Iya, gimana? Saran saya, kamu harus belajar mengkaji dari segi linguistik, dari segi historikal. Kalau kamu nggak bisa mengkaji dari linguistik dan historikal lah yang paling penting. Itu nanti, akan memberatkan kamu juga. Nanti yang nanti gitu. Akan kita ini tuh nanti kami. Makasih. Di kami ini kan ada akademisi ya. Salah satunya yang mungkin teman-teman kenal adalah Ustadz Profesor Menahem Ali. Nanti mudah-mudahan kita bisa melibatkan beliau. Gitu. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya APII, tapi segenap ormas, segenap yayasan Islam, terutama yang bergerak atau berkecimpung di dunia apologetik, nanti akan tapi ada... Nandar, kau jangan iseng-iseng ya laporin saya, kau jangan gila-gila di situ iseng-iseng. Enggak RK, enggak, aku enggak lapor kamu. Saya nggak pernah melapor. Kamu sejak kapan saya melapor? Hah? Maksudnya kamu kan kemarin ke Mabes, jangan kamu iseng-iseng gitu kan, iseng-iseng tulis nama RKA di sini gitu. Enggak ada RK, enggak ada. Selama kamu baik, diskusinya ilmiah, enggak ada pelaporan ke kamu RK. Makanya kamu harus minta maaf kalau memang kamu pernah punya salah. Saya juga minta maaf loh. Saya memang salahnya adalah saya bentak-bentak kamu. Itu saya akuin. Itu bukan salahnya hanya bentak-bentak saya pun. Kamu apa yang mana? Mengedit video saya. Oh iya, itu saya salah itu Nanda. Iya, betul salah, juga. Kan? Udah. Dan satu lagi Nanda, saya marah-marah kamu. Itu salah saya Nanda. Saya pun kadang duduk merenungkan. Aduh, aku merasa, saya bentak-bentak Nanda salah. Aku nggak merasa kamu bentak saya. Aku nggak merasa kamu marahin saya. Yang saya rasa kamu itu ketika mau diskusi dengan saya nggak teratur, malah pamer soundcard. Nih saya mah dibelikan soundcard 3 juta, kamu mah 400.000. Nah itu yang saya merasa ini orang mau adu suara atau adu ilmu gitu. Itu yang saya sesalkan jujur. Kalau masalah marah-marah, orang saya dihina tukang cilok lah,
lawyer nggak laku lah, apalah. Aku nggak pernah tersinggung, tapi aku pernah tersinggung dengan kamu apa? Kamu itu, ini bukan tersinggung sih. Ini orang maksudnya Iyalah gimana ya? itu. Mau debat malah adu suara. Kenapa adu Iya, suara? Karena salah dia lah nggak ada aku itu. ilmu teman-teman. Si RK ini nggak ada ilmu, makanya Iya, adu suara. iyalah. Memang saya nggak ada ilmu, makanya Nandar ini luar biasa lah. Hebat. Nggak ada di dalam Islam orang hebat tuh nggak ada. Yang hebat itu hanya Oh Allah. iya, salah lagi. Aku muji kamu nggak mau dipuji. Gimana sih Nandar? Makanya di dalam Islam itu ada hadisnya ketika khutbatul hajah Rasulullah SAW bersabda loh, Innal hamdalillah, kata Rasulullah, segala puji itu hanya milik Allah, nahmaduhu, dan hanya kepada Allah saja kita memuji, wa nasta'inuhu, dan hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan. Kamu kenapa Oke, memuji Nandar. saya? Thank Oke, you ya RK. Nandar ya. Oke, thank you ya. Sorry aku Thank kalau you, ada Nandar, kata-kata ya. salah. Oke. Maaf juga ya kalau saya ada kata-kata salah ya. Iya. Thank Oke, you. oke. Ya, you're welcome. See you again. Ya. Bye-bye. Tuh, udah bisa bahasa Inggris kan? Udah ada susah.